There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariani dengan NIM B2206034, Prodi S1 Kebidanan semester 4, mahasiswa Universitas Mega Buana Palopo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Arini Purnamasari, SST MKes selaku dosen pengampu mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual. Nah, di video ini juga saya akan mengedukasi teman-teman semua tentang promotif dan preventif infeksi menular seksual pada ibu hamil. Nah, mari disimak videonya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, promotif dan preventif adalah dua pendekatan yang berbeda dalam upaya menjaga kesehatan dan mencegah suatu penyakit. Nah, promotif itu adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan suatu individu atau masyarakat agar dapat hidup sehat dan mencegah terjadinya suatu penyakit. Nah, tujuan dari promotif ini adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan serta mencegah terjadinya masalah kesehatan. Nah, selanjutnya preventif. Preventif ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan sebelum timbul atau sebelum mencapai tingkat yang lebih parah lagi. Nah, tujuan dari preventif sendiri ini adalah untuk mengurangi resiko. Nah, untuk mengurangi resiko terkena penyakit, cedera, atau masalah kesehatan lainnya. Nah, dengan pendekatan promotif, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan, sedangkan dengan pendekatan preventif ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit atau masalah kesehatan sejak dini. Nah, memang benar ya teman-teman, promotif dan preventif ini adalah suatu pendekatan yang sama-sama berbeda. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman semua sudah paham tentang apa itu upaya promotif dan preventif? Bagaimana tujuan masing-masing dari kedua upaya tersebut dan apa perbedaannya? Nah, jika teman-teman semua sudah paham, mari kita lanjut untuk membahas tentang infeksi menular seksual. Nah, jadi infeksi menular seksual adalah suatu infeksi virus yang terjadi akibat adanya kontak seksual atau hubungan intim. Namun, infeksi menular seksual ini bisa juga terjadi karena tidak adanya kontak seksual seperti pergantian jarum suntik dan donor darah. Nah, selain itu, mungkin ada juga kebiasaan lainnya yang sering disepelekan seperti kurangnya menjaga kebersihan alat reproduksi kita sehingga bisa terjadinya infeksi menular seksual. Nah, gejala dari IMS pada ibu hamil ini atau infeksi menular seksual pada ibu hamil ini ada beberapa. Yang pertama yaitu keputihan yang tidak normal. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil, bisa juga pendarahan, gangguan pada sistem saraf, infeksi mulut yang sulit sembuh seperti sariawan yang sulit sembuh, dan yang terakhir itu bisa juga karena kelelahan yang berlebihan. Maka hati-hati jika merasakan dampak-dampak tersebut, baiknya untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan. Akan tetapi, jika teman-teman merasakan keluhan seperti itu, bukan berarti teman-teman sudah positif terkena infeksi menular seksual. Itulah pentingnya untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan agar bisa dicek lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada dampak infeksi menular seksual pada kehamilan. Nah, yang pertama yaitu dampak untuk kesehatan ibu. IMS dapat menyebabkan komplikasi seperti infeksi rahim, infeksi air ketuban, dan penyakit radang panggul. Nah, untuk kesehatan janin itu, janin dapat terinfeksi selama kehamilan atau persalinan. IMS juga dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan infeksi pada bayi baru lahir. Nah, bahaya bukan teman-teman? Nah, cara mencegahnya IMS pada ibu hamil itu, yang pertama bisa pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan IMS sebagai bagian dari perawatan prenatal. Nah,
Hubungan seksual yang aman menggunakan kondom dapat mengurangi resiko penularan infeksi menular seksual. Pendidikan seksual di sini mengetahui cara penularan IMS dan bagaimana mencegahnya. Mengkomunikasikan dengan pasangan, diskusikan riwayat kesehatan seksual dengan pasangan dan lakukan pemeriksaan secara bersama-sama. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari penyakit infeksi menular seksual pada ibu hamil. Yang pertama yaitu penyakit klamidia. Nah, dampaknya untuk ibu ini dapat menyebabkan infeksi serviks, infeksi saluran kemih, dan penyakit radang panggul. Nah, sedangkan dampaknya untuk janin bisa berisiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan infeksi mata atau paru-paru pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya itu ada penyakit gonore. Nah, dampak pada ibu ini dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, infeksi pada rahim, dan penyakit radang panggul. Nah, berdampak pada janin bisa berisiko kelahiran prematur, infeksi pada mata yang bisa menyebabkan kebutaan, dan infeksi darah pada bayi baru lahir. Nah, selanjutnya ada yang namanya penyakit sifilis. Nah, dampaknya ini untuk ibu dapat menyebabkan ruam pada kulit, demam, dan kerusakan organ jika tidak diobati. Nah, dampak untuk janinnya bisa menyebabkan keguguran, kelahiran mati, atau berbagai cacat lahir yang serius seperti kerusakan tulang, anemia, dan keterlambatan perkembangan. Nah, selanjutnya ada yang namanya herpes genital. Nah, dampaknya untuk ibu itu dapat menyebabkan luka atau lepuhan yang menyakitkan di daerah genital. Nah, dampak untuk anaknya, jika terinfeksi saat persalinan, bayi bisa mengalami herpes neonatal yang sangat serius dan dapat mengancam nyawa janin tersebut. Nah, selanjutnya ada HIV. Nah, HIV ini dampaknya untuk ibu ini bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga rentan terhadap infeksi lain dan beberapa jenis kanker. Nah, dampak untuk janinnya ini bisa menular ke janin selama kehamilan, persalinan, atau menyusui. Bayi yang terinfeksi HIV bisa mengalami gangguan perkembangan dan rentan terhadap infeksi. Nah, jadi itulah beberapa penyakit dan cara pencegahannya. Nah, itu juga adalah penjelasan tadi dari infeksi menular seksual ini. Nah, bagaimana teman-teman setelah mendengar penjelasannya? Apakah teman-teman masih ingin berganti-ganti pasangan, masih ingin tidak menjaga kesehatan reproduksinya? Nah, alangkah baiknya teman-teman kita menjaga alat kesehatan reproduksi kita untuk kesehatan kita selanjutnya. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, infeksi menular seksual ini seperti HIV, ini hanya bisa dicegah, tidak bisa diobati. Nah, alangkah baiknya itu kita menjaga pasangan kita menjaga diri kita agar kita dapat terhindar dari penyakit infeksi menular seksual ini. Nah, baiklah teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai infeksi menular seksual ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.